Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia, serta dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perahu nelayan berselubungkan kain, panen mutiara di penangkaran kerang. Berbelas kasihan dan adillah satu sama lain, karena Allah mengasihi semua orang. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Hadir bersama saya Romo Petrus Hardianto SX, akrab disapa Romo Petrus. Selamat datang Romo Petrus, apa kabar? Terima kasih. Ya, salam jumpa dengan puasa para pemirsa, puasa rohani Katolik dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu diberkati Tuhan dan memperoleh kebahagiaan pada hari ini, saat ini. Ya, Puji Tuhan, terima di kasih Romo Tuhan. yang sudah Ya. meluangkan waktu untuk kita semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Petrus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena saat ini Engkau mengundang kami sekali lagi untuk dekat dengan putramu, untuk mendengarkan sabda putramu. Kami mohon kepadamu, turunkanlah roh kudusmu atas diri kami. Semoga apa yang kami dengar dari Yesus Putramu dapat menyegarkan hidup kami, dapat menyegarkan pesiarahan kami. Bunda Maria, Bunda kami, sertailah kami, Bunda. Bersamalah kami, Bunda, dalam acara Oase Rohani Katolik saat ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Daniel bab 13 ayat 1 sampai 9, ayat 15 sampai 17, ayat 19 sampai 30, dilanjutkan ayat 33 sampai 62. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seseorang anak muda, Daniel namanya.
Anak muda itu berseru dengan suara nyaring. Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua itu berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahukanlah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tidak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon mesui." Kembali Daniel berkata, "Baguslah, engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau." Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, "Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu berahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh karena itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?" Sahut orang tua-tua itu, "Di bawah pohon berangan." Kemudian Daniel berkata, "Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau sah." Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu. Sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. "Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun berjalan di lembah yang kelam,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanku itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Rama Petrus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Terpujilah Kristus Kristus Tuhan, Raja Raja mulia mulia dan dan kekal. kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah.
Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Petrus. Romo Petrus dari bacaan pertama Nubuat Daniel pada hari ini, apa yang ingin Romo bagikan untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani Katolik, Romo? Ya, tentunya setelah mendengar bacaan tadi banyak sekali inspirasi sebenarnya. Misalkan, ya di saat krisis itu tidak ada tempat untuk lari selain Allah. Kalau lari ke tempat-tempat lain, dukun atau ke tempat orang yang punya uang itu malah tambah anunya, masalahnya. Tetapi yang benar-benar kita bisa itu ya lari ke Allah itu sendiri, ke hati kita. Namun pada saat ini saya ingin membagikan yang agak lain, yang saya renungkan ya untuk saat ini. Sabda bacaan pertama itu mengundang saya, menyapa saya supaya saya mawas diri. Dalam bahasa Jawa itu kan ada yang tertulis melek gendong lali. Keinginan yang besar itu bisa melupakan sesuatu atau kekuasaan itu ada efeknya. Maka kita harus selalu mawas diri. Kita harus selalu apa ya? Selalu ingat akan hal itu. Makanya dalam bernegara pun kita juga ada eksekutif, ada yudikatif, di paroki, di di yayasan itu kan juga ada apa ya, ada pengurus, ada pengawas, ada pembina. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu itu mengingatkan saya kalau kita mempunyai dalam tanda kutip kuasa itu jangan lupa. Dan dari bacaan pertama tadi itu kan jelas. Itu ada pihak yang kuat, pihak yang apa ya di atas angin. Siapa? Ya tua-tua tadi. Para tua-tua tadi itu kenapa dia kuat? Ya pada zamannya mereka tuh laki-laki, ya kan? Bukan apa ya? Bukan waktu itu mempunyai tempat khusus yang agak tinggi. Selain itu mereka tuh tua. Jadi apa ya? Bukan anak-anak. Itu sudah bisa milih. Senior ya, Romo. Senior, Senior pokoknya ya. kalau kalau senior itu kan kata-katanya itu didengar, berbeda dengan diperhitungkan, berbeda dengan anak. Kalau bermain itu sudah sungguh-sungguh bermain, tidak apa ya, tidak apa, bawang-bawang itu apa dalam Tidak bahasa jadi Jawa. anak bawang. Nah, jadi Nah, anak bawang, kalau bukan anak jadi bawang anak kan gak bawang yang pokoknya diperhitungkan. main, tapi Nah, sungguh-sungguh main keputusannya itu. Nah, pihak yang lemah siapa? Pihak lemah ya Susana. Dia perempuan. Dan ini pihak tadi kuat, lebih kuat karena apa? Mempunyai komplotan, mempunyai apa? Mempunyai teman, mempunyai apa? Masa, itulah. Jadi Susana ini enggak, ini perempuan,
dan tidak ada pendukung, tidak ada masanya, maka dia hanya lari kepada Allah. Nah, dari situlah saya merenungkan hal ini. Kalau kuat, janganlah menyalahgunakan kuasa. Mau tidak mau dalam derajat tertentu, nah, kita itu mempunyai kekuasaan. Sebagai Romo, itu ya mempunyai lurah, RT, seorang bapak pastilah mempunyai kekuasaan. Kepala bagian punya kekuasaan. Kita harus mawas diri. Ketika kita berkuasa itu ada pembatasnya. Dan dengan demikian saya bersyukur sekali dengan gereja Katolik itu. Sungguh saya bersyukur karena mempunyai kekuasaan besar, benar, bahkan mengampuni dosa dalam sakramen pengampunan luar biasa itu ya. Ya. Tetapi kekuasaan itu harus digunakan seturut kehendak Allah. Kekuasaan yang dibarengi dengan kaul-kaul. Kaul ketaatan, kemurnian, kemiskinan, bahkan juga kaul misi. Walaupun itu itu aja susah tidak mudah, tapi paling tidak sudah ada pembatasnya. Maka ketika itu saya ingat ketika saya di Padang Baru, saya sempat menjadi pastor paroki di Padang Baru. Tidak lama, 2 tahun, cuma 2 tahun. Tapi saya ingat benar ketika saya baru mengawali apa jadi pastor paroki di sana. Saya itu berdiri di taman dekat gereja itu. Dan saya berdiri, kemudian saya menghadap ke utara. Di utara saya temukan gereja, bangunan gereja. Kalau diteruskan gitu, lanjut gitu, itu pasti itu ke arah keuskupan. Kemudian saya merenung. Nah, kaul ketaatan. Jadi kalau saya menghadap ke utara itu kok saya diingatkan akan kaul ketaatan. Yang tidak mudah tentu. Kemudian kalau saya menghadap ke barat, di sana itu ada Gua Maria. Gua Maria Nirmala namanya. Dan disitulah Mama Mary, Bunda Maria tentunya mengingatkan akan kemurnian, kaul kemurnian. Sekali lagi, ini perjuangan, ini tidak mudah, tapi paling tidak pembatas atau penyeimbang dari yang saya miliki itu. Kemudian kalau saya menghadap ke utara, itu ada aula, dan namanya aulanya itu Aula Santo Fransiskus Assisi. Disitulah saya diingatkan akan kaul kemiskinan. Ya, kekuasaan yang dibarengi kemiskinan. Ya, tidak serakah. Kemudian yang terakhir, kalau saya menghadap ke timur, itu ada rumah sakit memang, tapi di balik rumah sakit itu ada biara, biara Saverian. Dan disitulah mengingatkan saya akan kaul ke kaul misi. Jadi sebuah karya yang itu ya kemudian dibatasi dengan itu. Kalau kita ke Vatikan itu kan luar biasa juga ya. Kekuasaan yang luar biasa. Tapi kekuasaan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, yang itu dibatasi paling tidak supaya yang dicari itu kehendak Allah di, di, dibatasi dengan itu. Kaya memang, tetapi ya berkuasa memang, tapi taat. Dan itulah tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan misi. Itulah, dan itu saya kira kita bertanya dalam derajat tertentu kita mempunyai kekuasaan itu. Ya, maka pembatasnya apa? Ini saya pegang dibarengi dengan apa? Mungkin kita bisa bertanya itu. Kalau kita menjadi seorang bapak nah, atau suami, nah, itu kan itu kehendak Allah bagaimana?
Jangan kekuatan itu untuk memukul, kekuatan itu untuk menabok. Dan itu adalah itu. Jadi saya kira itulah permenungan saya. Yang mungkin pasti banyak permenungan-permenungan ya, tapi kok saat ini dan di sini saya tersentuh oleh hal itu ya, untuk mengingatkan Iya. saya paling tidak. Baiklah, Romo Petrus, Ya, terima kasih atas inspirasinya. Kalau boleh saya garis bawahi bahwa ya, pada dasarnya setiap orang bila mana memiliki kekuasaan, hendaklah mawas diri. Atau ya. kekuasaan itu harus didasari dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan disalahgunakan. Yang Begitu dicari ya. itu kehendak Tuhan. Itulah yang intinya. Yang dicari adalah kehendak Tuhan. Ya. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita sudahi dulu sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Baik, Romo, silakan kalau Romo mau minum dulu. Maaf ya tadi Oh, suaranya, suaranya jadi ya, ini nah, eh, dah, kecekik. ya, 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 aman, 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 ya, ya, silakan, silakan, Tidak sempurna, tetapi ya ini yang bisa ya, dipersembahkan. ya, Minum air ya. jahe, Romo. Oh, mantap, ya, ya, Buat doping. ya. Hmm. Padang Baru itu di mana, Romo? Padang Baru tuh di Padang, Ah, Sumatera Barat, oke. Iya. Sumatera Barat. Tadi tidak Sempat dijelaskan. juga ketemu Monsinyur Vitus di sana. Ya, dia uskup saya. Iya. Saya harus taat padanya. Saya di Betul, bawah. betul. Makanya kalau saya menghadap ke utara, itulah saya ingat akan dia, Bapak Iya, Uskup. iya. Ya. Nanti ini off kan, kan? Baik. Kenapa, Romo? Sekarang ini off. Kenapa, Romo? Saat ini off. Ini Off. nanti dipotong. Oh ya, Makanya oke. kalau misalnya Romo mau minum dulu, monggo. Oh, enggak usah, enggak usah. Ini dipotong, ya sudah. Dilanjutkan saja, Kak? Dilanjutkan saja, enggak apa-apa. Baik. Mas, kita Tapi nanti lanjutkan dianu ya, ya, Mas. di apa? Diedit. Kapan kalau waktunya habis saya tahu tuh dari mana? Nih, Romo, ada tulisan chat, ada Ya, tulisan chat itu ya, ada. dari Mas Fauzi atau Mas Joen itu dia akan tulis Oke, sesi satu sudah 20 menit. Terus oke, berarti oke. berarti dari situ kita Ya, pasti waktunya Romo tadi kan disampaikan jam 9.16 itu ya, 20 menit. Kita sudahi oke, jam 9.21 tadi. oke. Ya, sudah. Tadi saya tidak melihatnya. Sekarang sudah saya lihat. Nggak apa-apa. Tapi pas itu Tuhan udah tunjukkan. Mm-mm. Oke. Pas banget. Ya, ya, ya. Persis 25 menit. Yang berikut ini adalah 15 menit ya, Romo. Oke, nanti kalau kurang tambah apa? Tanya-tanya supaya Ya, kalau ban saya ya. itu apa? Wah, hujan sekarang. Oh gitu. Ya, Ah, hujan berkat. di Bintaro hujan. Hujan berkat. Ya, ya, Nah, ini ditanya. Lanjut Romo katanya. ya, Oke. Kita mulai ya Romo. ya, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Petrus dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Petrus, kalau tadi kita sudah mendengarkan inspirasi dari nubuat Daniel, lalu untuk yang kali ini
Mungkin Romo mau memberikan inspirasi dari bacaan Injil menurut Yohanes, Romo. Ya. Oke, tentunya bacaan pertama dan bacaan Injil selalu ada kaitannya, itu kan. Ada kaitannya. Kalau tadi Susana, tapi di sini ada seorang perempuan. Tapi saya juga yang saya ambil inspirasinya salah satunya adalah tentang suasananya tadi loh. Kalau di dalam Injil tadi kalau kita renungkan itu kan suasananya pasti rame. Suasananya seperti di pasar. Suasananya tuh seperti demo. Suasananya tuh kelihatan tuh kemerungsung gitu. Pokoknya banyak hal. Tetapi pelan dan pasti dengan Yesus yang membungkuk, ya kan? Yesus yang menulis, entah menulis apa itu kan. Dan itu kan pasti suasananya tuh menjadi sunyi, senyap, tidak ada suara. Dan disitulah Yesus mengatakan sesuatu. Setelah mengatakan itu, kemudian itulah suasana kembali menjadi hening, tambah hening lagi karena yang tua-tua tadi yang wah rame-rame tadi dari yang paling tua pulang satu dan pulang semakin sepi dan tinggal Yesus dengan perempuan itu. Dan itu pasti suasananya luar biasa itu. Bagaimana ya rasanya mau dilempari batu tapi tidak jadi. Kemudian di hadapannya itu adalah penolongnya. Di hadapannya adalah orang yang berbelas kasih. Nah itu kan pengalaman yang luar biasa ya. Dari kemerungsung, dari tanpa harapan sekali lagi ya. Tanpa harapan, tidak meminta ke sana kemari, tetapi dalam Yesus diselamatkan, bahkan diberi belas kasih. Nah, saya kira itu juga apa membantu kita untuk apa ya dalam hidup itu kan sering yang terjadi itu ya kemerungsung. Waktu kemerungsung, waktu masih kacau, waktu masih ramai, ya jangan memutuskan lah. Ya, waktu krisis, pokoknya jangan memutuskan lah. Apa, biarlah apa suara-suara itu pertama ya didengarkan, kemerungsung pokoknya didengarkan, tidak apa-apa. Wah, apa, macem-macem, macem-macem, tapi buat yang apa saat hening, saat sepi, saat sendiri. Nah, dan itu rasakanlah apa yang apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, sekali lagi itu Padang Baru itu ada ada tulisan di Gua Marianya di petanya itu yang selalu saya ulang-ulang karena dulu kami berpikir keras itu mau ditulisi apa di gerbang patung Pieta itu. Dan tulisan di situ adalah keheningan yang berbicara. Keheningan yang berbicara. Dan itu sudah mengatakan banyak hal itu. Mengatakan banyak hal. Masuklah ke dalam keheningan. Tidak usah cari, pasti cari tolong ini. Nah, setelah itu yang terakhir yang memutuskan tuh ya antara saya dan Yesus, antara saya dan Tuhan, antara saya dan itulah dalam menanggapi panggilan, saya kebetulan tuh di Pranovis, di seminari. Jadi itu kan itu pada dasarnya seminaris itu juga begitu ya. Apa? Membuat discernment, membuat discernment. Dan sarannya juga itu, sarannya juga harus mencapai keheningan penuh, merasakan bersama Yesus. Maka
Di Pranovis itu tidak ada HP, menggunakan HP tapi ya ada HP komunitas. Itu tujuannya untuk itu. Jadi untuk mengendapkan itu. Karena juga bahaya dan bahayanya itu apa? Orang terpanggil, kemudian merasa terpanggil, wah, merasakan krisis. Ketika merasakan krisis malah apa? Malah lari sana, ngobrol sini, tidak bisa meditasi, tidak bisa berdoa. Lalu kadang-kadang malah anu, pastor, bisakah saya nelpon? Nelpon siapa? Nelpon teman saya itu supaya membantu memutuskan apa saya, nelpon keluarga, nelpon wah banyak yang diteleponi itu. Tetapi sayangnya itu tidak mampu berbicara dengan Allah sendiri. Tidak mampu apa? Larinya itu tidak ke Allah, larinya itu malah ke yang lain-lain. Padahal pengalaman saya ini kan saya juga mengalami ketika di Mertoyudan, ketika krisis, waktu itu memang belum ada HP, pokoknya mau pulang, pokoknya saya sudah mau pulang, tapi untungnya waktu itu tidak ada HP, tidak ada apa-apa, sehingga tidak ada tempat selain kapel. Nah, di kapel itulah saya bisa duduk. Kenapa kamu, pokoknya kemerungsung, kenapa kamu mau pulang? Kenapa mau pulang? Saya kangen ibu saya. Saya kangen keponakan saya. Saya kangen sapi saya. Saya kangen, pokoknya kangen yang di sana. Kemudian disitulah ada pembicaraan, conversation. Untungnya, saya waktu itu kan, untungnya kok ya ke kapel ya. Kok saya tidak kemana-mana ya. Dan disitulah malah terjadi panggilan saya. Saya lari kepada Yesus, saya kembali lari kepada Allah. Dan itulah yang bagi saya yang penting. Dan saya kira ini bukan hanya untuk seminaris, untuk para para pastor seperti saya. Tapi itu pasti di saat krisis, nah itulah itu enggak, ya enggak apa-apa kemerungsung lari sana lari ya cobalah. Tapi akhirnya akhirnya titik akhir itu ya menyerahlah kepada Allah dan Allah akan memberikan yang luar biasa. Saya bisa mengatakan untung saya tidak jadi pulang. Kalau jadi pulang waktu itu mendengarkan sana sini, wah malah tidak ikut ORK saya. Itu juga pasti sudah ceritanya sudah lain. Tapi saya ikut ORK ini ya karena melewati saat-saat itu, saat-saat di mana mengandalkan Tuhan saja. Dan itu pasti bukan sekali lagi bukan hanya pastor ya, tapi itu perjalanan perjalanan rohani. Perjalanan hidup berkeluarga, saya yakin. Perjalanan sebagai anak, pasti yakin ada saat-saat krisis. Perjalanan saat bekerja, mungkin. Kadang-kadang kan kita menyerah. Belum sampai sumbernya, belum belum sampai intinya, sebelum sampai yang ya memang akan menembus batu-batu yang itu. Tapi di bawah batu-batu itulah air yang sungguh-sungguh murni, sumber air yang sungguh-sungguh murni akan muncul. Tapi harus dilewati. Dan itu adalah Allah sendiri. Nah, saya kira itulah yang bisa saya bagikan dalam renungan saat ini. Baik, Romo, inspirasi yang sungguh luar biasa, di mana kita diajak untuk setiap ada suatu permasalahan, tadi kalau Romo mengistilahkannya kemerungsung segala macam, tentu orang-orang di Keuskupan Agung Jakarta banyak kesibukan harian yang entah Itulah itu. di kota mau tidak mau. Tapi tidak anu loh, Iya, jangan dikira harus apa, harus harus pergi ke gunung, tidak. Kadang-kadang tidak. pasar Tanah Tapi, Abang mm-mm. pun bisa meditasi. Ah, Di dalam iya, bis pun iya, kita mampu untuk bisa. meditasi. Artinya apa? Dalam Iya, pasar itu pun kita bisa.
bisa apa ya? Bisa merenung. Tidak harus tempatnya sepi. Tidak. Tidak harus. Itu kan Ya, disposisi batin, bukan tubuhnya mungkin bisa, anu, tapi kalau kita bisa mengendapkan. Ya. Ya, betul tapi Romo. itu tadi Hmm. HP-nya harus disingkirkan dulu. Yalah, saya pokoknya tidak tidak telepon-teleponan dulu lah. Saya duduk di busway sana. Oke lah, saya tidak anu dulu. Wah, itu malah enak itu. Iya. Apa Sambil sambil gelantungan, gelantungan di itu dia Romo, bangsin KRL. gelantungan selalu dalam suasana semacam itu, apalagi capek-capek ya. Itulah. Kadang-kadang itu Iya, Tuhan tuh menyapa di antara kelelahan itu, keramaian. antara di Iya, tengah-tengahnya itulah. iya, Iya, itu betul Romo. di bis, di Iya. kereta api bisa itu, malah malah biasanya. Tapi jangan pas nyopir, nyopir harus fokus, ya. Nyopir malah meditasi. Nah, itu. Iya. Tapi kalau di busway, di kereta, itu bisa. Gitu. Nah, mau atau Iya, tidak. tetapi dalam kondisi nyupir juga saya juga pernah melakukan untuk Rosario Romo karena Iya, macet, karena macet. iya kalau macet. Jadi Tapi hati-hati, eh, harus ya fokus. betul. Yang tadi Romo kasih tahu suruh waspada, Iya, gitu kan? iya, harus waspada. Itulah. Betul, supaya tidak terjadi kecelakaan. Betul. Ya, Romo, terima kasih atas inspirasi yang Romo sampaikan. Tadi yang saya bisa memberikan garis bawah bahwa kalau dalam setiap persoalan hidup dan sebagainya, carilah Tuhan. Bukan mencari manusia, tapi carilah ya, Tuhan, karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Apalagi tadi Romo katakan di dalam apa patung Pieta itu eh, keheningan yang gimana Romo? berbicara. Nah, keheningan yang berbicara. Padahal hening itu kan adalah senyap kan, tetapi Ya, senyap. seperti hanya Bunda Maria, Bunda Iya, Maria selalu meresapkannya dalam hati setiap permasalahan yang ada. Wah, sungguh prosesnya menguatkan. itu. Ya, Dari kemerungsung, hening, kemudian Allah yang bicara. ya, sungguh menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang saat ini bersama-sama dengan kita dalam siaran kita, Romo. Iya, Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Petrus. marilah kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena melalui acara ini Engkau telah menyegarkan hidup kami. Engkau menyegarkan hidup kami dan mengingatkan kami supaya mawas diri. Kami belajar dari Engkau sendiri yang berbelas kasih. Dan di saat-saat krisis, di saat-saat gundah gulana, kami diajak untuk hanya dekat denganmu sendiri. Sehingga engkaulah yang kami cari, kehendakmu lah yang kami cari, karena itulah yang membahagiakan kami, karena itulah sumber hidup kami. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau mengalami segala yang kami perbincangkan tadi, Bunda. Engkaulah teladan untuk kami. Maka Bunda juga dampingilah anak-anakmu, terlebih yang mendengarkan oase rohani Katolik ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, rekan-rekan muda, serta adik-adik sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Petrus atas inspirasinya. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Romo Petrus Hardianto SX dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dari Filipi ke Galatia. Kisah Tuhan Yesus selalu dikenang. Tuhanlah gembala yang setia, bersamamu hati teduh tenang. Tuhan Betul. memberkati. Tuhan memberkati. Ya, terima